Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas artikel tentang penemuan-penemuan luar angkasa. Sebelumnya aku akan disclaimer dulu kalau foto-foto atau video di atas hanyalah ilustrasi saja. Penasaran apa saja daftar penemuan-penemuan luar angkasa terbaru? Ayo, kita simak bersama artikelnya. 10. Atmosfer eksoplanet menjadi fokus. Teleskop luar angkasa James Webb (JWST) adalah salah satu alat paling canggih yang kita miliki dalam pencarian planet layak huni dengan atmosfer hangat dan sedang. Namun, menemukan dunia tersebut tidak akan pernah mudah. Mungkin tidak ada satupun eksoplanet yang lebih banyak dibahas dan diperdebatkan selama setahun terakhir daripada K2-18b, sebuah planet di zona layak huni Katai Merah yang berjarak 124 tahun cahaya. Dengan masa sekitar 8,6 kali massa bumi dan 2,6 kali lingkarnya, para ilmuwan tidak yakin apakah itu adalah super-super bumi yang berbatu atau versi miniatur raksasa gas kaya hidrogen seperti Neptunus. Pada tahun 2023, para peneliti yang menggunakan JWST melaporkan bahwa atmosfer K2-18b mengandung karbon dioksida dan metana. Salah satu interpretasi dari data ini adalah bahwa planet tersebut memiliki atmosfer yang kaya hidrogen tetapi permukaannya berbatu dan ditutupi oleh lautan air global. Yang lebih menarik lagi, tim tersebut melaporkan kemungkinan indikasi dimetil sulfida, DMS, senyawa yang di bumi hanya diproduksi oleh kehidupan, terutama fitoplankton. Namun, sinyal pada K2-18b masih sangat tentatif, kata tim tersebut, bahkan jika dikonfirmasi, itu bisa jadi merupakan zat kimia lain yang meniru tanda spektral DMS. Pada tanggal 2 Mei tahun 2024, sebuah tim yang dipimpin oleh para peneliti dari University of California, Riverside, melaporkan dalam The Astrophysical Journal Letters bahwa sinyal DMS yang diduga lebih mungkin disebabkan oleh metana. Mereka juga menyimpulkan bahwa membedakan DMS dari metana pada panjang gelombang tertentu mungkin berada di luar kemampuan JWST. Namun, mereka menemukan bahwa masih mungkin bahwa tingkat DMS yang sangat tinggi dapat diidentifikasi dalam inframerah menengah. Hasil JWST dari K2-18b pada panjang gelombang tersebut masih menunggu. Beberapa hari kemudian, studi JWST lainnya diterbitkan di Nature, melaporkan untuk pertama kalinya tanda-tanda kuat atmosfer di sekitar sebuah eksoplanet yang pasti berbatu. Namun, planet itu, 55 Cancri E, hampir tidak dapat dihuni. Mengorbit bintang induknya hanya pada jarak 1,5% bumi dari matahari, suhu sisi siangnya kemungkinan mencapai 4.400 derajat Fahrenheit, 2.400 derajat Celcius. Namun, keberadaan karbon dioksida dan karbon monoksida di 55 Cancri E, dan tidak adanya hidrogen dan helium, merupakan temuan yang disambut baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa yang ditemukan JWST bukanlah atmosfer pertama planet tersebut, tetapi atmosfer sekunder. Ini berarti bahwa meskipun sebuah planet kehilangan atmosfer pertamanya, atmosfer lainnya dapat terbentuk, yang diisi ulang oleh aktivitas vulkanik dan dipertahankan bahkan saat menghadapi radiasi bintangnya. Itu merupakan kabar baik bagi siapapun yang berharap bahwa kehidupan adalah hal yang umum di galaksi tersebut. 9. Gaia menemukan lubang hitam kuno yang berat. Para astronom mengidentifikasi Gaia BH3, yang posisinya ditandai dengan tanda silang, bukan berdasarkan cakram akresinya yang terang, ia tidak memilikinya, tetapi dengan mengamati pendampingnya yang tampak, sebuah bintang raksasa, yang mengorbit sebuah objek yang tak tampak. Kredit, ESA, Gaia, DPAC, CC by SA 3.0 IGO. Berdasarkan kolaborasi Gaia, P. Panuzzo, DKK, 2024. Sejak 2013, satelit Gaia telah memetakan bintang-bintang di seluruh Bima Sakti. Sepanjang perjalanan, datanya telah memfasilitasi banyak penemuan. Di antaranya adalah Gaia BH3, lubang hitam bermassa bintang terberat yang diketahui di galaksi kita hingga saat ini. Lubang hitam bermassa bintang terbentuk ketika bintang masif mengakhiri hidupnya sebagai supernova. Masanya berkisar dari beberapa hingga 100 kali massa matahari kita. Sejak penemuan Cygnus X1 sebagai lubang hitam bermassa bintang pertama, lubang hitam ini juga pernah menjadi yang terberat di Bima Sakti, dengan massa 21 massa matahari. Sekarang lubang hitam ini dikalahkan oleh lubang hitam gelap yang tidak aktif yang jaraknya hampir 4 kali lebih dekat ke bumi.
Gaia BH3 berada dalam sistem biner dengan bintang yang berjarak 1926 tahun cahaya. Para astronom menemukannya dalam data awal Gaia yang akan dirilis pada tahun 2026, tetapi penemuan itu begitu menarik sehingga mereka tidak sabar untuk menerbitkannya pada tanggal 27 Mei di Astronomy dan Astrophysics. Gaia BH3 tidak menarik materi dan tidak memiliki cakram akresi terang untuk melepaskannya. Sebaliknya, gerakan bintang yang terlihat mengungkap pendamping tak kasat mata yang beratnya 33 massa matahari. Tidak ada yang sebesar itu yang juga bisa gelap, kecuali lubang hitam. Ini pertama kalinya lubang hitam sebesar ini pernah diamati, kecuali yang terdeteksi di galaksi-galaksi jauh oleh Observatorium Gravitasi LIGO Virgo, kata penulis utama studi dan anggota kolaborasi Gaia Pasquale Panuzzo dari CNRS, Observatoire de Paris, Prancis, dalam siaran pers. Ini adalah jenis penemuan yang Anda buat sekali dalam kehidupan penelitian Anda. Selain memecahkan rekor berat, Gaia BH3 juga mengungkap bagaimana lubang hitam masif terbentuk. Bintang-bintang yang menua meniup sebagian besar masanya melalui angin, sehingga menyisakan lebih sedikit material untuk menciptakan lubang hitam yang berat. Namun, bintang-bintang yang lahir lebih awal dalam sejarah kosmos lebih masif dan mungkin memiliki angin yang lebih lemah, sehingga meninggalkan lubang hitam yang lebih masif. Yang mendukung cerita itu adalah pendampingnya, bintang tua yang miskin logam, artinya ia memiliki sedikit unsur yang lebih berat daripada hidrogen atau helium. Bintang pada dasarnya adalah produsen logam. Setiap generasi bintang memperkaya kosmos, sehingga generasi yang lebih muda mengandung lebih banyak logam saat lahir. Oleh karena itu, bintang yang miskin logam berasal dari masa kosmik yang lebih awal. Dan berdasarkan gerakannya, pasangan itu kemungkinan dulunya milik gugus bola yang telah lama dikanibal oleh Bima Sakti. Semua ini menunjukkan bahwa Gaia BH3 merupakan peninggalan dari masa lalu kosmos yang kuno, yang tersembunyi di depan mata. Lebih jauh, penemuan ini juga harus dilihat sebagai petunjuk awal untuk isi Gaia Dokter 4, makalah tersebut menyimpulkan, yang tidak diragukan lagi akan mengungkap sistem biner lain yang menampung lubang hitam. 8. NASA memikirkan kembali pengembalian sampel Mars. Kendaraan penjelajah Perseverance seukuran mobil telah menghabiskan 4 tahun di Mars dengan melintasi dasar Danau Purba Kawah Jezero, mengebor dan menyimpan sampel batuan sehingga, untuk pertama kalinya, sampel batuan Mars dapat dibawa kembali ke bumi untuk dipelajari dari dekat. Sampel tersebut dimaksudkan untuk diambil oleh serangkaian misi gabungan NASA Badan Antariksa Eropa (ESA) selama dekade berikutnya. Namun, rencana untuk membawa sampel tersebut pulang kini gagal karena keterbatasan anggaran. Misi yang disebut Mars Sample Return (MSR) itu awalnya meminta NASA untuk mengirim wahana pendarat dengan wahana buatan ESA untuk mengambil sampel. Tahap pendakian wahana pendarat itu, yang disebut Mars Ascent Vehicle (MAV), akan mengangkat kargo berharga itu ke orbit Mars untuk ditangkap oleh wahana pengorbit Eropa, yang diluncurkan secara terpisah, yang akan membawanya kembali ke bumi pada tahun 2031. Kompleksitas skema ini telah mendorong banyak pemikiran ulang. Pada bulan Maret tahun 2022, pejabat NASA mengatakan bahwa mereka berencana untuk meluncurkan MAV dan wahana antariksa ESA pada wahana antariksa terpisah untuk mengurangi risiko, dengan jadwal kembali pada tahun 2033. Kemudian, 4 bulan kemudian, NASA dan ESA mengatakan bahwa wahana antariksa itu akan dibatalkan sepenuhnya. Sebaliknya, pada tahun 2030, Perseverance, yang saat itu akan berusia 1 dekade, akan mengirimkan sampelnya sendiri ke wahana pendarat pengambil sampel. Sebagai cadangan, wahana pendarat itu juga akan membawa 2 helikopter tanpa awak yang dapat mengambil sampel dan menerbangkannya ke MAV. Pada saat yang sama, pendanaan MSR mulai menipis. Di Kongres, negosiasi anggaran membuat NASA harus memangkas anggaran sebesar 2% pada tahun 2024. MSR adalah yang paling terpukul. Pada tanggal 6 Februari tahun 2024, Laboratorium Propulsi Jet di Pasadena, yang telah merancang, membangun, dan mengoperasikan semua wahana penjelajah Mars milik NASA, memberhentikan 530 staf, sekitar 8% dari tenaga kerjanya. Pada tanggal 15 April NASA mengumumkan bahwa seluruh misi MSR ditunda dan perlu dirombak. Berdasarkan rencana yang ada, badan tersebut memperkirakan,
sampel tidak akan tiba di bumi hingga tahun 2040, dan akan menelan biaya hingga 11 miliar dolar. Secara efektif, NASA mengakui bahwa mereka kehabisan uang, kehabisan waktu, dan kehabisan ide. Untuk mendapatkan kembali bebatuan tersebut dengan lebih murah dan cepat, pada bulan Juni, NASA menugaskan penelitian dari 7 perusahaan, termasuk Lockheed Martin, SpaceX, dan Blue Origin, dengan berbagai konsep dan ide untuk merevisi arsitektur misi. NASA juga mengindikasikan bahwa mereka bersedia mempertimbangkan proposal yang akan mengembalikan sedikitnya 10 sampel, turun dari 30 yang diharapkan semula. Penelitian tersebut akan kembali ke NASA pada bulan Oktober. Sementara itu, Tiongkok telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan misinya sendiri untuk mengambil sampel Mars, TIANWEN-3, paling cepat pada tahun 2028. Waktulah yang akan membuktikan siapa yang benar-benar dapat melaksanakan upaya multiplanet tersebut. 7. Meteorit menciptakan atmosfer bulan. Bulan bumi adalah benda yang ringan. Meskipun tampak besar di langit kita, gravitasinya tidak cukup kuat untuk menahan atmosfer yang tebal. Namun, bulan mempertahankan lapisan tipis atom, yang disebut eksosfer. Ilmuwan planet tahu bahwa eksosfer ini terbentuk melalui pelapukan ruang angkasa, karena interaksi antara permukaan bulan dan meteorit yang datang serta radiasi matahari menghasilkan atom untuk mengisinya kembali. Tanpa ini, eksosfer akan menghilang saat atom-atomnya melayang keluar angkasa. Namun, proses mana, atau kombinasi keduanya, yang paling penting masih belum diketahui, hingga para peneliti di MIT dan Universitas Chicago menggunakan tanah yang dikumpulkan oleh astronot Apollo untuk menentukan tahun lalu bahwa meteorit adalah penyebab utamanya. Karya mereka dipublikasikan pada tanggal 2 Agustus di Science Advances. Dari 10 sampel, mereka mengisolasi 2 elemen, kalium dan rubidium, untuk mengukur isotop masing-masing di dalam tanah. Isotop dari elemen tertentu mengandung jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron yang berbeda di dalam nukleus. Isotop dengan lebih banyak neutron lebih berat. Tanah lebih disukai mengandung isotop yang lebih berat, seperti yang diharapkan. Ketika meteorit atau radiasi menghantam permukaan bulan, ia menguapkan potongan-potongan tanah. Isotop yang lebih ringan akan mengapung untuk menciptakan eksosfer, sementara isotop yang lebih berat jatuh kembali ke tanah. Tetapi proses pelapukan ruang angkasa yang berbeda meninggalkan jumlah isotop berat yang berbeda. Membandingkan rasio isotop kalium dan rubidium di dalam tanah memegang kunci bagaimana mereka dilepaskan. Alasan mengapa kami melihat rasio, bukan hanya satu sistem isotop, adalah karena rasio dapat membantu menghilangkan banyak kerumitan dan mengisolasi efek dari proses tertentu. Baik rubidium maupun kalium adalah elemen yang cukup mudah menguap dengan perilaku geokimia yang serupa, yang berarti mereka cenderung merespons banyak proses secara serupa, seperti peleburan dan penguapan. Ketika kami melihat rasio isotopnya, kami pada dasarnya menyaring efek umum dari proses ini yang akan memengaruhi kedua elemen secara serupa, kata penulis utama studi Nicole Ni dari MIT. Membandingkan elemen berarti, kami tidak mencoba mengurai berbagai efek pada satu sistem isotop. Sebaliknya, kami dapat menyederhanakan interpretasi dan mendapatkan wawasan yang lebih jelas tentang proses pelapukan ruang angkasa, katanya. Rasio tersebut menunjukkan bahwa penguapan akibat benturan menciptakan mayoritas, sekitar 70%, atom di atmosfer bulan, sementara reaksi angin matahari bertanggung jawab atas 30% sisanya. Hasil ini sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang proses pelapukan ruang angkasa yang telah membentuk permukaan bulan, kata Ni. Hasil ini meningkatkan pemahaman kita tentang evolusi planet. Interaksi ini tidak hanya terjadi di bulan, interaksi ini terjadi di benda-benda hampa udara lainnya seperti Merkurius, asteroid, dan bulan planet, sehingga wawasan dari eksosfer bulan dapat diterapkan untuk memahami proses permukaan di seluruh tata surya. 6. SGRA mungkin punya jet. Sudah hampir 3 tahun sejak event Horizon Telescope (EHT) mengungkap citranya tentang Sagittarius A SGRA, lubang hitam supermasif bermasa 4 juta masa matahari di Bima Sakti. Namun, satu gambar saja tidak akan pernah cukup. Tahun lalu, tim EHT merilis citra SGRA dalam cahaya terpolarisasi, bersama 2 makalah yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret di The Astrophysical Journal Letters. Polarisasi mengacu pada orientasi gelombang elektromagnetik yang membentuk cahaya. Ketika cahaya terpolarisasi,
gelombangnya berosilasi bersama dalam arah yang diinginkan. Di dalam cakram akresi lubang hitam yang terdiri dari plasma yang berputar dan sangat panas, garis medan magnet dapat menyelaraskan partikel yang bergerak sehingga memancarkan cahaya terpolarisasi, yang pada dasarnya menandai emisinya dengan bayangan sisa medan magnet yang tertanam. Jadi, pemeriksaan polarisasi mengungkap gambaran medan magnet di sekitar lubang hitam. Dalam cahaya terpolarisasi, SGRA tampak sangat mirip dengan lubang hitam lain yang dicitrakan dengan cara ini, M87 di galaksi elips M87. Ini terlepas dari fakta bahwa SGRA kira-kira 1000 kali lebih kecil, dan 1000 kali lebih kecil, dengan plasma di sekitarnya bergerak jauh lebih cepat daripada M87, mengisyaratkan bahwa medan magnet yang kuat dan teratur mungkin lebih ada di sekitar lubang hitam supermasif daripada yang diperkirakan sebelumnya. Itu juga mengisyaratkan sesuatu yang lain yang mungkin lebih tersebar luas daripada yang diperkirakan para astronom jet. Banyak lubang hitam paling masif, termasuk M87, meluncurkan jet yang jauh dari cakram akresi mereka, yang didukung oleh medan magnet. Jadi, jika medan magnet SGRA sangat mirip dengan lubang hitam yang lebih masif, dapatkah ia juga menjadi tuan rumah bagi jet seperti yang mereka lakukan? Tidak ada jet yang pernah terlihat melesat dari lubang hitam kita, tetapi pencarian masih berlangsung. Dan citra cahaya terpolarisasi masih merupakan alat yang ampuh, karena perubahan kecil pada masukan model dapat menciptakan perubahan besar dalam polarisasi yang dihasilkan, yang memungkinkan para peneliti untuk lebih memahami kondisi di sekitar lubang hitam supermasif kita. 5. Ekstasi gerhana. Setelah bertahun-tahun dinantikan dan digembar-gemborkan, gerhana matahari total pada tanggal 8 April tahun 2024 akhirnya terwujud, memberikan kesempatan kepada puluhan juta pemirsa untuk menikmati keagungan korona matahari. Gerhana ini hampir pasti merupakan gerhana yang paling banyak disaksikan dalam sejarah AS. 7 tahun sebelumnya, gerhana Amerika Besar tahun 2017 telah melintasi negara dari pantai ke pantai, dengan 12 juta orang tinggal di jalur totalitas. Pada tahun 2024, jumlah itu adalah 31 juta di AS, karena jalur tersebut menyelimuti wilayah metropolitan utama dari Texas hingga pesisir timur. Faktanya, setengah dari seluruh populasi AS tinggal dalam jarak 250 mil dari totalitas. Tidak hanya itu, pada tahun 2024 Meksiko dan Kanada ikut serta. Mendarat di Mazatlan, bayangan bulan menyapu Durango dan gurun Chihuahuan dan terus ke Texas dan Midwest AS sebelum melintasi perbatasan AS Kanada dan meninggalkan benua itu melalui Newfoundland. Pada hari-hari menjelang gerhana, ramalan tentang awan yang tersebar luas mengancam akan meredam kegembiraan. Pada satu titik, model ramalan meramalkan bahwa sebagian besar AS akan tertutup awan. Namun saat hari gerhana tiba, sebagian besar tutupan awan gagal terwujud, dan sebagian besar orang di sepanjang jalur menikmati langit cerah, atau lapisan awan tinggi dan tipis yang tidak mengganggu penampakan matahari. Para peneliti juga memanfaatkan gerhana tersebut. NASA memberikan dana untuk 5 proyek sains, termasuk mengejar gerhana dengan jet penelitian di ketinggian tinggi, pengamatan radio teleskop pada daerah bintik matahari, dan studi radar tentang efek bayangan matahari pada ionosfer bumi. Ternyata masih banyak peluang untuk menemukan sesuatu yang baru di bawah matahari dan bulan. 4. Uji coba penerbangan STARLINER membuat astronot terdampar. Pada pukul 10.52 EDT tanggal 5 Juni tahun 2024, astronaut NASA Buzz Wilmore dan Suni Williams lepas landas dari Cape Canaveral, Florida, dalam penerbangan uji berawak pertama yang telah lama ditunggu-tunggu dari kapsul Boeing CST-100 Starliner. Namun, selama perjalanannya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS, sistem propulsi Starliner mengalami 2 kebocoran helium, selain 1 kebocoran yang diketahui sebelum peluncuran, serta masalah dengan 5 dari 28 pendorongnya. Meskipun demikian, wahana itu berhasil berlabuh di ISS dan Wilmore serta Williams bersiap untuk menghabiskan sekitar seminggu di luar angkasa sebelum mengemudikan wahana itu kembali ke bumi. Sebaliknya, Starliner yang kosong mendarat di White Sands Space Harbor di New Mexico pada pukul 12:01 EDT pada tanggal 7 September sementara Wilmore dan Williams tetap berada di orbit selama total 8 bulan, untuk kembali menaiki kapsul SpaceX Dragon pada bulan Februari tahun 2025. Awalnya, NASA hanya menunda kepulangan para astronot,
karena Badan Antariksa dan Boeing berupaya menentukan apa yang menyebabkan pendorong Starliner, yang penting untuk manuver di luar angkasa dan untuk mengarahkan pesawat ke lintasan pulang, tidak berfungsi. Namun pada tanggal 24 Agustus NASA mengumumkan akan membawa Starliner kembali tanpa awak, dan sebagai gantinya menyesuaikan misi SpaceX CREW-9, yang diluncurkan pada tanggal 28 September untuk menyisakan 2 kursi kosong di kapsul Crew Dragon agar Wilmore dan Williams dapat kembali ke rumah setelah misi itu berakhir. 3. Amarah matahari menggetarkan para pemburu badai matahari. Bagi para pencinta pengamatan matahari, tahun 2024 merupakan tahun yang penuh berkah. Selain gerhana total pada bulan April, matahari mencapai puncak siklus aktivitasnya yang berlangsung selama 11 tahun. Karena gas matahari berputar lebih cepat di ekuatornya daripada di kutubnya, bintang kita perlahan-lahan berputar, garis-garis medan magnetnya melilit seperti karet gelang. Setiap 11 tahun, garis-garis tersebut mulai putus, melepaskan ledakan energi yang dahsyat. Pada tahun 2024, para pengamat matahari disuguhi pemandangan bintik matahari, tonjolan, dan suar yang memukau. Pemandangan ini seringkali disertai dengan lontaran massa koronal CME, badai plasma yang melesat cepat melalui tata surya. Ketika CME menghantam medan magnet bumi, badai tersebut dapat menghasilkan badai geomagnetik dan aurora yang dahsyat. Dan ketika matahari memuntahkan beberapa aurora secara berurutan, aurora tersebut dapat menyatu dan menghantam dengan kekuatan gabungan. Pada awal Mei, kelompok bintik matahari raksasa, AR3664, melepaskan setengah lusin CME dalam beberapa hari, menghasilkan badai sempurna yang melaju ke arah bumi dengan kecepatan hingga 3 juta mph 4,8 juta km per jam. Sebagai tanggapan, Pusat Prediksi Cuaca Antariksa SWPC, di Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional mengeluarkan peringatan badai geomagnetik yang parah, memperingatkan perusahaan listrik untuk melindungi jaringan listrik dan pengguna GPS agar bersiap menghadapi gangguan potensial. Itu adalah peringatan tingkat G4 pertama, tingkat tertinggi kedua, setelah G5, dalam hampir 20 tahun. Saat malam tiba di seluruh Eropa pada tanggal 10 Mei segera terlihat jelas bahwa badai itu melebihi ekspektasi. Media sosial dibanjiri gambar langit yang dipenuhi warna hijau cemerlang dan merah marun di atas kota-kota Eropa dan pegunungan Alpen yang tertutup salju. Pada pukul 18.54 EDT, SWPC melaporkan badai tersebut telah mencapai kondisi G5. Di Amerika Utara, aurora terlihat di Kuba dan Meksiko. Secara global, kamera menangkap aurora sejauh selatan Hanle Dark Sky Reserve di India, dan sejauh utara di belahan bumi selatan hingga Namibia. Badai geomagnetik terakhir dengan kekuatan yang sebanding terjadi pada tahun 2003. Namun, dalam hal pengalaman manusia, tidak ada preseden seperti itu. Pada tahun 2003, iPhone, Facebook, dan YouTube belum ada. Dengan kemajuan teknologi sensor, sebagian besar orang di planet ini membawa kamera di saku mereka yang mampu menangkap aurora dan membagikannya secara instan. Dalam 7 juta tahun atau lebih sejak primata berjalan tegak melintasi planet kita dan menatap tirai cahaya yang bersinar di langit malam, badai aurora pada bulan Mei tahun 2024 adalah yang pertama. Hal ini menggembirakan para ilmuwan, yang kini memiliki harta karun berupa data sains warga untuk dipelajari. Namun, hal ini juga menghasilkan peristiwa pengamatan langit bersama yang luar biasa, seperti komet besar atau gerhana total, yang akan diingat selama beberapa dekade mendatang. 2. Kembali ke bulan, lupakan manusia. Pada tahun 2024, armada penjelajah robot yang melakukan perjalanan ke bulan menandai dimulainya zaman keemasan baru dalam penjelajahan bulan. Pendarat bulan robot pertama, dari AS dan bekas Uni Soviet, mendarat pada tahun 1966. 47 tahun berlalu sebelum Tiongkok menjadi negara ketiga yang berhasil mendarat di bulan dengan mulus, dengan Chang'e 3 pada tahun 2013. Namun, 10 bulan yang memusingkan sepanjang tahun 2023 dan 2024 menyaksikan dua negara baru bergabung dengan klub eksklusif itu, serta pendaratan bulan pertama dengan mulus dari perusahaan swasta, dan juga bebatuan pertama yang kembali dari sisi terjauh bulan. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2023, India melakukan pendaratan pertama di bulan dengan misi CHANDRAYAAN-3,
menempatkan wahana pendarat Vikram dan wahana penjelajah Pragyan hanya sejauh 390 mil 630 km dari kutub selatan bulan. Wahana dan rangkaian instrumen ilmiahnya beroperasi selama 12 hari bumi, hingga tibanya malam bulan, memenuhi masa pakai rancangannya. Kemudian, tahun 2024 dimulai dengan misi Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) milik Jepang, yang dijuluki Moon Sniper karena tujuan utamanya, melakukan pendaratan presisi dalam jarak 330 kaki 100 meter dari target yang direncanakan. Wahana tersebut mencapai sasaran itu pada tanggal 19 Januari meskipun terbalik saat mendarat, sehingga panel surya tidak mendapatkan daya. Namun, 10 hari kemudian, saat matahari bergeser di langit bulan yang tanpa udara, wahana tersebut dapat mengisi ulang daya dan bangun, mengirimkan kembali data dan gambar. Meskipun tidak dirancang untuk bertahan hidup di malam bulan, yang berlangsung selama 14 hari bumi, wahana tersebut secara tak terduga selamat dari 3 di antaranya, dan melakukan kontak terakhirnya pada bulan April. Tonggak penting lainnya tiba pada tanggal 14 Februari ketika perusahaan yang berpusat di Houston, Intuitive Machines, menjadi perusahaan pertama yang melakukan pendaratan lunak di bulan dengan wahana pendarat Odysseus. Wahana ini berhasil melakukannya meskipun terjadi kesalahan kabel yang menonaktifkan pengintai lasernya. Odysseus tergelincir keras saat mendarat, kakinya patah, dan berhenti dalam posisi miring. Namun, seperti SLIM, ini adalah tonggak bersejarah, meskipun orientasi wahana tersebut membatasi operasi untuk beberapa dari 6 eksperimen ilmiah yang dibawanya untuk NASA. Misi tersebut didanai oleh NASA sebagai bagian dari program layanan muatan bulan komersial. Kemudian, pada tanggal 1 Juni Tiongkok mencetak prestasi terbarunya, mengumpulkan sampel pertama dari sisi terjauh bulan, dengan misi Chang'e 6. Misi tersebut didasarkan pada arsitektur Chang'e 5, tetapi pengiriman satelit relay pengorbit bulan oleh Tiongkok memungkinkannya untuk berkomunikasi saat mendarat di sisi terjauh di cekungan tumbukan kutub selatan Aitken, mengumpulkan sampel, dan menerbangkannya kembali ke pengorbit dan wahana pengembalian yang menunggu. Para peneliti berharap sampel tersebut akan menjelaskan mengapa sisi terjauh yang terjal sangat berbeda dari sisi dekat yang tertutup dataran lava. Gelombang baru misi bulan ini sudah membuahkan hasil ilmiah. Analisis awal data Pragyan yang dipublikasikan di Nature pada tanggal 21 Agustus tahun 2024, mengungkapkan bahwa komposisi batuan di lokasi pendaratannya sangat mirip dengan sampel yang dibawa dari lokasi Apollo 16 dan Luna 20, lebih dari 1000 mil, 1600 km ke utara. Hal ini memperkuat dugaan bahwa batuan ini dulunya merupakan bagian dari lautan magma global yang melapisi permukaan bulan segera setelah pembentukannya. Dan para ilmuwan masih mengumpulkan informasi dari sampel yang dibawa oleh misi Chang'e 5 tahun 2020. Sebuah studi yang diterbitkan pada tanggal 6 September di jurnal Science dari tim Tiongkok menemukan manik-manik kaca yang menunjukkan bahwa bulan aktif secara vulkanis hanya 125 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus masih berkeliaran di bumi, bertentangan dengan pendapat umum bahwa gunung berapi di sana telah diam selama 1 miliar tahun. 1. JWST membuat lebih banyak penemuan, dan menawarkan beberapa jawaban. Tidak mengherankan, teleskop luar angkasa James Webb JUICE kembali masuk dalam daftar kami. Meskipun teleskop ini telah membuat terlalu banyak penemuan untuk disebutkan semuanya, kami menyoroti beberapa penemuan di tahun 2024 di berbagai bidang, mulai dari planet dan bintang hingga beberapa pertanyaan terbesar tentang sejarah awal kosmos. Dalam makalah ilmiah tertanggal tanggal 22 Februari, JWST memberikan bukti terbaik sejauh ini untuk bintang neutron yang diyakini para astronom tertinggal dari supernova SN 1987A di awan Magellan besar. Lingkup inframerah melihat cahaya gas terionisasi yang atom-atomnya, disebut ion, telah kehilangan beberapa elektron akibat foton berenergi tinggi. Untuk menciptakan ion-ion yang kami amati dalam ejekta, jelas bahwa harus ada sumber radiasi berenergi tinggi di pusat sisa-sisa SN 1987A, kata penulis utama Claes Fransson dari Universitas Stockholm dalam siaran pers. Hanya beberapa skenario yang mungkin terjadi, dan semua ini melibatkan bintang neutron yang baru lahir. Pada bulan April,
JWST memamerkan keahliannya dalam sains eksoplanet setelah mengamati cahaya bintang yang menembus atmosfer planet gas raksasa WASP-43b. Dengan menggabungkan informasi tentang molekul yang dilihat teleskop dengan model iklim 3D, para peneliti dapat memetakan cuaca planet tersebut dari jarak 280 tahun cahaya, sisi malam yang berawan, sisi siang yang cerah, dan angin di ekuator yang mencapai sekitar 5.000 mil per jam, 8.050 km per jam. Rilis bulan Juni menyoroti hal pertama lainnya yang dilakukan JWST, penemuan jet yang sejajar dari sekelompok bintang yang sedang terbentuk. Para astronom telah lama menduga bahwa bintang yang lahir dari awan molekul yang sama seharusnya berotasi ke arah yang sama, yang disebabkan oleh gerakan awan. Namun, mereka belum pernah mengamati kesejajaran seperti itu hingga mata tajam JWST menangkap sekitar 20 protobintang di nebula Serpens, dengan jet yang semuanya sejajar dalam jarak 24 derajat dari sumbu filamen yang membentuknya. Dan jika Anda mengingat daftar tahun lalu, Anda mungkin ingat galaksi-galaksi yang berpotensi mendobrak jagat raya, yang ditemukan JWST kurang dari 1 miliar tahun setelah Big Bang. 6 galaksi bersinar begitu terang sehingga para astronom menduga galaksi-galaksi itu masing-masing berisi bintang-bintang yang masanya mencapai 100 miliar massa matahari. Galaksi-galaksi yang begitu besar seharusnya tidak terbentuk begitu cepat, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang pemahaman kita tentang bagaimana materi awal terbentuk. Sejak saat itu, para peneliti telah berupaya menjelaskan temuan tersebut. Dalam sebuah makalah bulan Agustus yang diterbitkan di The Astronomical Journal, sebuah tim yang menggunakan data dari survei Cosmic Evolution Early Release Science milik JWST menunjukkan bahwa galaksi-galaksi tersebut memiliki massa normal dan sebaliknya mendapatkan peningkatan kecerahan dari cakram akresi di sekitar lubang hitam supermasif di pusatnya. Pengamatan JWST yang baru menunjukkan tanda-tanda gas panas yang bergerak cepat di galaksi-galaksi ini, ciri khas cakram akresi di sekitar lubang hitam. Intinya adalah tidak ada krisis dalam hal model standar kosmologi, kata rekan penulis studi Stephen Finkelstein, seorang profesor astronomi di Universitas Texas di Austin. Meskipun galaksi-galaksi tersebut tidak tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan, kita masih melihat lebih banyak galaksi daripada yang diperkirakan pada waktu awal ini dengan faktor sekitar 2 kali lipat, kata penulis utama Catherine Kworowski, juga dari UT Austin. Para astronom bertanya-tanya apakah hasil aneh ini mungkin karena bintang-bintang awal masih terbentuk relatif cepat, lebih mudah berkumpul menjadi galaksi. Jadi, sementara satu misteri terpecahkan, misteri lain muncul. Nantikan, mungkin tahun depan JWST akan mengungkap lebih banyak lagi teka-teki kosmik baru ini.